Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan dari stasiun KAI Sudirman. Di sini ada satu truk dan juga ada motor yang parkir di bagian kiri ya. Truk ini kebetulan membawa para pekerja dan juga mungkin material-material yang masih terkait dengan penyelesaian tahap akhir dari area yang menjadi full pejalan kaki. Di bagian sisi jalan terdapat bolat-bolat ataupun tiang-tiang beton yang dipergunakan untuk menghalangi kendaraan naik ke area yang sisi atasnya para pejalan kaki. Baik, sebelum meninjau lebih lanjut di sini di depan dari stasiun KAI Sudirman di bagian gate-nya terdapat pekerjaan sebelumnya adalah pembongkaran dari lantai ya, dan lantainya saat ini sudah menjadi lebih baik, kemudian dilengkapi dengan guide blocks yaitu ubin berwarna kuning yang dipergunakan oleh disabilitas. Tidak ada petugas yang kita lihat berjaga di area ini sehingga para pedagang nampaknya makin mendekat ke area terowongan Kendal ya. Tadinya biasanya para pedagang itu ada di sekitar polisi subsektor, bangunan yang ada di sana berbentuk kontainer. Ini adalah bolat-bolatnya, jadi tiang-tiang kotak yang dipergunakan untuk menghalangi biasanya kendaraan-kendaraan masuk ke area yang lebih tinggi, parkir. Ya, tadi kita menemui kucing di sekitar gate KAI, di sini juga sama. Nampaknya mereka adalah warga di sekitar sini juga ya. Barusan itu mungkin lagi tidur ya karena sudah kenyang. Di bagian depan terdapat satu pickup berwarna hitam yang juga masih berisi material-material penyelesaian dari area Jalan Blora yang sudah berubah menjadi full area pejalan kaki, serta ada Jalan Kendal di bagian depan. Sebenarnya tidak keseluruhan Jalan Blora dirubah menjadi area pejalan kaki ataupun Jalan Kendal, hanya yang berada persis di depan dari stasiun KAI Sudirman. Hal ini untuk mendukung sepenuhnya kawasan Duku Atas menjadi full transit oriented development area ataupun area di mana bertemunya titik-titik transit dengan berbagai moda transportasi yang ada. Ditambah lagi di sekitar sini banyak kantor-kantor dan juga area komersial. Nah, ini kan masih ada bolat-bolatnya atau tiang-tiang beton pagar di bagian kiri, kemudian ada barrier-barrier yang berwarna merah terbuat dari plastik. Nah, jadi mungkin kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut yang masih tersisa karena akan segera dibersihkan, dirapikan, dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, biasanya para pedagang ada di sekitar sini. Mungkin ada baiknya dibuatkan kios yang seragam ya, sehingga para pedagang dapat mempergunakannya dan para pembeli akan berkumpul di sekitar sini. Lalu area pejalan kaki dapat dilewati dengan nyaman oleh masyarakat para pengguna kereta, apakah itu KRL, apakah LRT Jabodebek, kereta bandara, ataupun MRT Jakarta. Ini adalah titik paling akhir dari Jalan Blora yang berbatasan dengan area pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor. Saat ini masih ada kotoran-kotoran di bawah karena masih belum selesai. Nampaknya finishing ya sebentar lagi. Untuk area kotak-kotak beton di bagian tengah di sini disiapkan tempat duduk bersama ada tamannya ya, sedikit lah seperti itu. Nah, walaupun ditutup dengan bolat-bolat ya, area bagian kiri menjelang ke arah stasiun ini masih dipergunakan oleh kendaraan roda 2 parkir di sekitar area tersebut. Oh oke, truknya ternyata mengangkut material bangunan yang cukup berat ya untuk gedung yang ada di samping. Ada yang mau gojek. Di bagian pinggir ke arah samping kanan kita atau ke arah sisi jalan, di sini ada kisi-kisi untuk saluran air. Sebelumnya memang sudah dibuat seperti itu agar air tidak tergenang sehingga menghambat jalannya para pengguna kereta ataupun moda transportasi yang ada. Jadi di bagian bawah sini dibuatkan saluran air menuju ke arah ujung lalu berbelok ke arah Jalan Kendal. Tentunya akan membuat air lebih cepat kering ya pada saat hujan ataupun pada saat ada genangan di sekitar sini. Ya udah. Akhirnya menjadi cukup rapi dan cukup luas areanya. Ininya kok
Duku atas sendiri secara rencana memang sudah dibuat master plan-nya. Kalau kita lihat ada bangunan yang sangat besar di sini, kemudian bangunan tersebut mengintegrasikan berbagai moda transportasi, idealnya seperti itu. Namun tentu proses pembangunan dilakukan secara bertahap dan juga menyambungkan yang sudah ada terlebih dahulu seperti MRT Jakarta dengan KAI Sudirman, kereta bandara, dan juga LRT Jabodebek. Area berjalan kaki juga dilengkapi dengan lampu-lampu untuk penerangan, tentunya bagi memudahkan pengguna pada malam hari melewatinya ya dengan aman dan nyaman. Sedangkan pagar dari stasiun di sini masih ada yang berwarna hijau karena ada gate-nya tadi ya. Jadi setelah masuk ataupun keluar gate, area stasiun dibatasi dengan si pagar ini. Nah, sebenarnya ada harapan dari sahabat-sahabat On Road Indonesia dan juga mungkin para penumpang di sini agar ada akses langsung menuju ke arah JPM atau jembatan penyeberangan multiguna yang di ujung sana, sehingga tidak lagi melewati peron dari stasiun KAI yang di bagian dalam dan tidak terhambat, terutama pada saat penumpang di sini nih di peron ini penuh menunggu dari kereta yang datang ataupun keluar dari kereta dan tidak berpapasan dengan kepadatan tersebut. Ditambah lagi mungkin pada saat mengejar kereta cepat ya jadwalnya atau ke bandara dan lainnya, maka dapat dilewati dengan mudah. Hanya saja di bagian ke arah pagar di sini terdapat bangunan-bangunan seperti toilet ya, fasilitas umum kurang lebih seperti itu, ada fasilitas kesehatan, di ujung sana ada area komersial, ada Lawson ya, dan juga mungkin ada ruang-ruang lainnya yang dipergunakan oleh KAI. Stasiun ini sebenarnya kalau kita perhatikan peronnya mungkin mulai menyempit dan ada sebagian yang di ujung ke arah kereta itu ada yang terkelupas ya, seperti yang kita lihat di sana tuh. Ini tentunya agak berbahaya, mudah-mudahan ada perbaikan dari KAI untuk meningkatkanlah paling tidak kemampuan dari stasiun ini, mengingat Sudirman, KAI Sudirman saat ini bukan hanya untuk KRL para penumpangnya yang lewat di sini, tapi sudah bermacam-macam. Baik, kita kembali keluar lagi. Di sini terdapat satu gedung transit hub namanya. Gedung tersebut kalau secara fungsi adalah tempat transit ya, hanya saja belum difungsikan secara maksimal dan hanya mungkin beberapa fungsi saja. Tadinya akan terintegrasi dengan stasiun KAI Sudirman, terintegrasi dengan JPM serta MRT Jakarta dan kereta bandara. Mungkin akan melewati area pejalan kaki yang ini. Transit Plaza ya lebih tepatnya. Sebelumnya Jalan Kendal yang kita lewati ini, kalau ke kanan Jalan Blora, di bagian terowongannya dulu itu juga dipergunakan oleh kendaraan roda 4, roda 2 untuk putar balik dari arah Bundaran HI kembali ke Bundaran HI. Hanya saja untuk mendukung mobilitas para penumpang dari arah MRT Jakarta ke stasiun KAI Sudirman, lalu terowongan ini dijadikan full area pejalan kaki ya. Tentunya ini cukup baik dan cukup bagus bagi para penumpang. Nah, di bagian kiri ini ada area komersialnya sedikit, di Fabis namanya. Nampaknya ini adalah standnya dari para difabel. Di dalam terowongan Kendal ini terdapat lukisan-lukisan di kedua sisi dindingnya. Di atas ini adalah titik pertemuan antara Jalan Tamrin dengan Jalan Sudirman. Nah, lukisan-lukisan ini cukup bagus ya, warna-warni, banyak yang berfoto di sini. Lalu ada yang berdagang ya. Nah, inilah tempat diperlukan lokasi binaan bagi mereka nih. Seragam gitu, kemudian mereka berdagang di sana, ya kan?
Nah, contohnya ini kita melewatkan di tengah gitu. Tapi mereka sudah menggunakan QRIS ya untuk pembayaran. Cukup maju juga ternyata. Mantap. Nah, di ujung dari terowongan ini adalah kondisinya yang tersambung dengan MRT Jakarta dan juga stasiun BNI City. Nah, KAI Sudirman sendiri biasanya di sore hari itu cukup padat ya. Cukup ramai, maka bagi para penumpang yang keluar dari stasiun MRT ada baiknya menggunakan stasiun KAI BNI City yang sudah melayani KRL sebelumnya hanya kereta bandara, sehingga tidak menumpuk di stasiun Sudirman. Memang agak butuh effort untuk berjalan ke arah stasiun BNI City. Namun kereta yang ada di sana itu biasanya lebih longgar dan peronnya juga lebih lebar. Sorry Mbak, lewat dulu ya. Untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang biasanya berputar ke depan area stasiun KAI diarahkan ke Jalan Juwana dan tembus ke Jalan Pati, serta bertemu kembali dengan Jalan Kendal ya. Nah, di sini tidak ada petugas, adanya pedagang ya di meja sana. Sebelum area ini menjadi area pejalan kaki, biasanya motor kendaraan parkir di sini, drop penumpang ya, kemudian ambil penumpang, serta yang parkir itu juga cukup banyak, sehingga yang lewat juga akhirnya terhambat. Ini tadi truknya ya. Truk ini membawa ada satu material yang cukup berat dari bangunan yang ada di sana. Area ini juga banyak area komersialnya, area-area untuk berjualan di toko-toko yang ada. Nah, satu hal lagi di sini yang menarik adalah sudah ada tulisan besar-besar dipampangkan, yaitu tidak diperbolehkan berjualan dan parkir di sini. Dan motor ini parkir persis di depan dari tulisan tersebut ya. Oh ya, sedikit lah, berjarak cukup dekat dengan tulisan atau himbauan tersebut. Nah, di manakah sebenarnya ada area parkir? Ada parkir ada di sebelum Jalan Juwana atau dekat Jeko, di belokan Blora di situ. Cuman mungkin berbayar ya. Di bagian bawah ini trotoarnya agak banyak yang kotor, yang mudah-mudahan tidak dipergunakan untuk berjualan. Biasanya berjualan yang menggoreng, kemudian ada limbahnya di bawah, kena api dan seterusnya menjadi hitam dan kotor. Biasanya seperti itu. Jadi kalau udah ada lokasinya akan lebih mudah dibersihkan. Di sini yang parkir juga ada pemotor-pemotor dari ojek online serta mungkin pemotor lainnya yang umum. Nah, ini adalah area Jalan Juwana. Jadi kendaraan roda 4 dibelokkan ke arah sini. Dulunya jalan ini agak sempit, kemudian banyak yang rusak ya. Saat ini sudah jauh lebih baik dan lebih bersih, lebih lebar, mudah untuk dilewati. Ini area parkirnya. Kalau tidak salah ada motornya nih, kalau tidak salah ya. Nah, motor ada tuh RP berapa, kemudian mobil 5.000. Motor belum ada tarifnya, apa memang belum ada buat motornya ya. Cukup ya, paling tidak memadai lah untuk menampung kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar sini, tidak parkir di pinggir jalan, sehingga tidak menghambat lalu lintas dari pejalan kaki ataupun kendaraan yang lewat. Di depan sini ada mobil-mobil travel yang membawa penumpang dari Jakarta ke Bandung serta jurusan lainnya. Kita lihat tetap ada para penumpangnya, karena mungkin para penumpang ingin ke stasiun Halim menuju ke Bandung, harus naik lagi dan lain-lain, maka mereka memilih langsung naik si travelnya.
Apalagi kalau travel kan masih bisa ke pusat kota langsung ya, seperti itu. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.